Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih pada peringatan Santo Benediktus Abbas. Kami diajak untuk merasakan dan mengalami bahwa tugas perutusan adalah tugas kita semua. Mandat ini diberikan kepada kita yang percaya dan beriman dan mengalami Yesus. Semoga kita semua atau kami semua digerakkan untuk diutus pergi kemana-mana di tempat kami berada, mewartakan Kristus yang bangkit. Yesus adalah Tuhan. Amin. Para saudara-saudariku terkasih, pada tanggal 11 Juli 2020 hari Sabtu, gereja merayakan seorang kudus besar, Santo Benediktus, sebagai pelindung Eropa. Karena apa? Karena santo inilah yang katakanlah membuat Eropa itu beradab. Ya. Dialah yang meletakkan dasar-dasar literasi, kebudayaan, kekristenan kepada masyarakat pada waktu itu. Karena itulah maka kita bersyukur atas orang ini. Semoga semakin banyak orang yang dipanggil seperti Benediktus mewartakan nilai-nilai Kristus dimanapun berada. Memanggil orang-orang yang membawa nilai-nilai Injili kepada setiap orang. Terutama nilai kasih, nilai pengorbanan, nilai penyerahan, penderitaan, dan pengorbanan bagi orang lain. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ketika orang penuh semangat, penuh militansi dalam tugas perutusannya, itu karena apa? Kenapa orang yang begitu bersemangat, begitu bergairah, begitu yang berkobar-kobar bagi Allah, mewartakan Kristus kemana-mana? Ya, kita bisa lihat contoh dalam diri para kudus, orang-orang besar. Ya, katakanlah seperti Santo Ignatius dari Loyola. Kenapa dia memiliki semangat yang begitu membara? Pertama, memang karakter dia sebagai seorang orang Spanyol yang penuh semangat, penuh ambisius, tetapi diubah oleh Tuhan. Ya, karena pengalaman akan Allah. Dia disentuh, dijamah oleh Allah. Dan Tuhan mengubah hidupnya. Dan itulah yang membakar hatinya untuk berkarya bagi gereja dan bagi dunia. Dan mendirikan Serikat Yesus. Kita juga bisa melihat Santa Teresa dari Avila, yang pada mulanya hidupnya suam-suam kuku. Tetapi dalam hatinya ada bara yang sudah lama. Maka ketika dia hampir mati, sungguh-sungguh hampir mati, merasa dihidupkan kembali lewat Santo Joseph. Pencarian, pengenalan akan Allah yang membuat ini semua, dia bertemu, bergaul dengan Allah dengan penuh semangat, penuh gairah. Pengalaman akan Allah mengubah hidupnya sehingga dia mendirikan puluhan biara-biara di Spanyol. Membaharui Ordo Karmel di Spanyol. Demikian juga dengan Santo Yohanes dari Salib. Ayahnya seorang bangsawan, ibunya seorang tukang cuci biasa. Maka ketika mereka menikah diusir oleh keluarga bangsawan ini, ya, dan jatuh dalam kemiskinan. Ayahnya meninggal, kemudian saudara lakinya kemudian juga meninggal, dan akhirnya juga ibunya meninggal. Ya. Penderitaan di masa kecilnya inilah yang membuat dia mengambil semangat salib itu menjadi jiwanya. Dia merasa ketika itu diselamatkan oleh Bunda Maria ketika dia akan tenggelam di sungai. Pengalaman akan Allah lagi yang membuat dia bergairah, bersemangat, sehingga menuliskan buku-buku yang luar biasa. Teresa Avila juga menuliskan buku yang luar biasa tentang perjalanan hidup batin, tentang hidup rohani. Banyak contoh. Paulus kita tahu, kita dengar bagaimana. Petrus, ya. Semua itu intinya adalah pengalaman akan Allah. Nah, dalam bacaan pertama hari ini kita akan mendengar bagaimana Yesaya mengalami Allah ketika dia melihat di surga dalam penglihatannya. Ya, malaikat Allah bernyanyi, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Allah bertahta, bersujud, duduk dengan jubahnya memenuhi bait Allah. Ketika dinyanyikan lagu kudus, kudus,
gemetarlah, bergetarlah surga itu. Begitu mengagumkan penglihatan dari Yesaya ini. Sehingga ketika Tuhan berkata, siapa yang akan kuutus? Yesaya yang tadinya merasa bahwa mulutnya mulut yang kotor, mungkin mulut dulu adalah mulut yang kotor, orang yang gak peduli segala macam. Aku gak bisa, mulutku lemah. Ya, Tuhan menyembuhkan. Dan akhirnya Yesaya menjawab, utuslah, ini aku, utuslah aku. Nabi besar ini kemudian kita lihat sangat berpengaruh besar di dalam sejarah keselamatan bangsa Israel. Dengan tulisan-tulisan yang begitu luar biasa, dengan karyanya sebagai guru, mewartakan kabar gembira Allah, dan bahkan dialah yang akan menubuatkan kedatangan Mesias, Immanuel, ya, dari keturunan Yakub. Saudara, sekali lagi, pengalaman akan Allah itu mengubah hidup kita. Dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kita lihat bagaimana, lihat Thomas, bagaimana para rasul, ya, yang nelayan ketika Tuhan memilih kita, memilih mereka, Tuhan serius, ya, menangkap. Maka Petrus pun demikian, dididik oleh Yesus, jatuh bangun, gagal dan berhasil berkali-kali sampai dia mengkhianati. Tapi Tuhan membentuk, memilih tugas perutusan dalam hidup mereka. Tetapi berlandaskan kepada pengalaman akan Allah. Bunda Teresa dari Kalkuta, Anda melihat pengalaman akan Allah, perjumpaan dengan Allah yang bertanya kepadanya. Itu orang-orang yang hampir mati di pinggir jalan, yang menderita. Itu aku. Rawatlah aku, peliharalah aku. Teresa meninggalkan comfort zone-nya, zona nyamannya, dan merawat orang-orang yang demikian. Pengalaman akan Allah mengubah hidup kita. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Satu pengalaman yang memikat saya adalah ketika ada seorang ibu di India, diceritakan dalam YouTube itu. Ketika dia mengandung anaknya, ya. Entah bagaimana suaminya tergoda, terpengaruh oleh provokasi orang-orang yang jahat kepada keluarga itu, bahwa anak dalam rahimnya itu adalah hasil perselingkuhan dari orang lain. Dan suaminya marah, mau membunuh dia. Dan memang mau bunuh sungguh-sungguh. Kemudian tubuhnya diletakkan di kandang, ya, di kandang kerbau, dengan harapan terinjak-injak oleh kerbau itu, dalam kandungan itu. Dan ibu itu melahirkan di bawah perutnya sang kerbau itu. Kerbau itu menjaganya terhadap kerbau-kerbau yang lain yang mau menginjaknya. Lalu dengan lahir, lalu dia luar biasa melahirkan. Kemudian tali pusarnya dia putuskan dengan caranya sendiri bagaimana. Akhirnya dia siuman, dia sudah semakin kuat, dan kemudian dia mau kembali ke rumahnya, diusir oleh suaminya. Keluarganya juga diusir. Lari ke sana kemari dengan segala perjuangan, pergulatan, dan mau hampir bunuh diri. Ketika mau bunuh diri, kereta mau datang, dia mau mati saja gitu. Si ibu ini dan anak kecilnya ini, apa yang terjadi? Mendengar seorang keluhan rintihan seorang bapak. Dia tidak jadi bunuh diri. Dia mendengarkan keluhan bapak yang kemudian ternyata bapak itu tidak makan berhari-hari. Dia mencari makanan dan merawat bapak itu dan memberi makanan itu dengan cara apapun. Disitulah muncul, aku akan merawat orang-orang miskin. Aku akan merawat anak-anak yang dibuang, yang terlantar. Mulai dari ketiadaan tidak apa-apa. Kemudian dia merawat. Akhirnya dia memiliki 2 panti asuhan. Anak-anak tidak dibayar dan orang-orang terpengaruh, tergerak untuk membantu dia. Luar biasa. Dari ketiadaan, Tuhan bisa creatio ex nihilo, menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dan Tuhan Yesus juga menggandakan roti dari 5 roti 2 ikan menjadi berlipat ganda. Apa pesannya, saudara? Anda, kita diutus. Diutus bukan kalau kita tidak punya bakat untuk mengajar, menjadi guru, nggak apa-apa.
Tapi dengan tindakan, dengan perbuatan seperti Yesus. Dengan tindakan, dengan perbuatan. Yesus mengajar memang sebagai guru. Tapi dia juga melakukan tindakan penyembuhan, bangkit orang mati, melakukan belas kasihan, melipat gandakan roti dan anggur dan seterusnya. Perbuatan. Anda diutus itu apa? Melakukan perbuatan. Perbuatan baik. Di mana? Gak usah jauh-jauh, gak usah kita mau pergi ke Amerika, mau pergi ke Afrika, mau pergi ke Papua, ke Kalimantan. Tidak, di tempat di mana Anda berada. Di keluarga Anda. Adakah kasih? Adakah pengampunan? Adakah damai? Adakah komunikasi, ada relasi yang baik di keluarga itu? Berikan, mulailah berikan diri Anda di sana. Berdoalah untuk itu semua. Di mana di sekitar Anda, dekat-dekatan, di kantor Anda, di mana saja. Berikanlah yang bisa Anda lakukan. Tidak dengan ajaran, tapi dengan tindakan. Dengan perbuatan kasih. Saudara, ketika kita sedang melayani seperti itu, kita tahu bahwa Tuhan bekerja. Kita tahu bahwa Tuhan ternyata mendidik, menuntun kita. Ternyata itu semua tugas perutusan itu karena pengalaman akan Allah. Kita melihat pengalaman akan Allah ke belakang. Saya yakin Yesaya menulis ini ketika dia sudah mulai mewartakan. Baru dia melihat kemudian ke belakang. Bahwa Tuhan telah mengutus dia sejak awal. Sejak dalam kandungan kalau dalam kitab Nabi Yeremia. Saudara, sejak dalam kandungan Tuhan telah memilih Anda untuk menjadi Allah cinta kasih-Nya. Sekecil apapun. Tidak usah besar-besar. Yang sederhana. Tidak harus dengan mulut. Tapi dengan tindakan, perbuatan. Anda diutus. Dimanapun Anda berada. Dan kalau itu Anda alami sebagai perintah Yesus. Mandat Yesus. Akan sangat powerful. Ketika Anda melayani, ketika Anda diutus, tidak perlu orang lain tahu. Tidak perlu gembar-gembor. Lakukan yang bisa Anda lakukan sebisa mungkin, semampu mungkin. Dan nanti pelan-pelan kita mendengar. Tuhan akan mendidik, menuntun, membimbing. Dan kita mendengar Tuhan bicara apa. Lewat doa-doa kita. Lewat persembahan hidup kita. Lewat tindakan kita. Tuhan akan bicara. Pergilah, diutuslah. Dan jangan takut dikatakan oleh Yesus di sini. Burung pipit saja dirawat oleh Tuhan. Apalagi kita. Tidak ada satu rambut dalam kepala kita yang jatuh tanpa izin Tuhan. Sebegitu mendalamnya Tuhan. Sebegitu mencintai Tuhan. Dan setiap orang mempunyai misi yang berbeda-beda. Dan itu harus kita pegang. Semoga saudara Anda rela dan ikhlas diutus. Bukan karena Anda kaya. Bukan karena Anda hebat. Tapi Anda digerakkan dari dalam. Untuk menolong. Sebisa dan semampu Anda lakukan. Maka ketika saya melihat tentang orang India yang begitu luar biasa itu. Saya terkagum-kagum. Saya malu pada diri saya sendiri. Dan apa yang terjadi ketika dia sudah memiliki 2 panti asuhan besar gitu. Datanglah seorang lelaki. Ternyata itu adalah mantan suami. Bagaimana? Dia mengatakan, silakan datang tinggal di sini bersama kami. Tapi engkau bukan lagi suamiku. Engkau anakku. Engkau harus taat kepadaku. Silakan. Dia mengampuni, dia memaafkan, dia merawat. Mantan suaminya yang telah mau membunuh dia. Luar biasa. Yusuf kita ingat. Dijual, dibunuh oleh saudara-saudaranya. Tapi dia memaafkan, mengampuni. Dan memberikan kelimpahan kepada saudara-saudaranya. Saudara, panggilan Tuhan tidak jauh dari Anda. Tidak jauh dari hidup kita. Yang sederhana, sebisa mungkin, semampu mungkin. Bukan hanya lewat mulut Anda, tetapi lewat tindakan dan perbuatan kasih yang bisa Anda berikan kepada orang lain. Dan satu hal, ketika kita menyelamatkan satu orang,
Yesus mengatakan, para kudus di surga, para malaikat di surga akan bernyanyi. Dan namamu tercatat di surga. Di hati Allah. Nama Anda, nama saya. Ketika ada satu orang kembali kepada Tuhan, dicatat oleh Allah. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa Engkau telah memanggil kami untuk menjadi orang yang diutus sebagai apapun kami di tempat kami berada. Semoga jiwa kami terbakar, membara untuk Engkau bagi orang lain. Sehingga orang mengenal Kristus sebagai Tuhan, penyelamat dan penebus. Berkati kami ya Bapa, usaha kami, dan bagi kami yang lemah loyo, lemah dan malas, dibangkitkan semangat membara bagi kami semua. Berkat-Mu ya Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.